Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, nahmaduhu wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di SFL Sekolah Fikih Live bersama saya Wildan Jawahari. Kali ini di mata kuliah Tarikh Tasyri' dengan judul Fikih dan Maqasid Syariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan terima kasih yang sudah bergabung di Zoom kita di rumahfikih.com/zoom untuk bisa berpartisipasi langsung nanti ikut menambah kajian kita dan juga bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Nah, tentu saya tidak sendiri, sudah ada guru kita, Ustadz kita, dosen kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Kita ketemu hari Senin lagi, membuka pekan yang baru. Insya Allah hari ini kita sampai di fikih dan maqasid syariah. Ya, maqasidus syariah ini salah satu bagian dari kajian yang penting dan hari ini dapat perhatian besar dari kalangan umat Islam, karena maqasid atau katakanlah tujuan dari diturunkannya syariat itu kemudian menjadi hakikat yang paling dicari oleh orang pada hari ini, ketimbang misalnya sekedar formalitas ilmu fikih. Nah, bagaimana kemudian kita mengawinkan keduanya antara fikih dengan maqasidus syariah, ini menjadi kajian yang menarik untuk kita gelar pada hari ini. Baik, itu sebagai pembuka dan pemantik kajian kita pada pagi hari ini tentang fikih dan maqasidus syariah. Kalau kita melihat ke buku PDF yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu semuanya, maqasidus syariah sudah ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Nanti insya Allah akan kita bahas apa itu maksud dari maqasidus syariah. Kalau kita lari ke daftar isi, ada banyak poin di sana insya Allah. Pertama tentu saja kita akan membahas apa pengertian dari maqasid syariah itu sendiri. Kemudian apakah selalu ada maqasid dalam tiap hukum? Ini menjadi pembahasan yang menarik sekali nanti. Kemudian di bab yang ketiga atau yang C itu maqasid dalam tinjauan sejarah syariah. Kemudian urgensi maqasid syariah. Kemudian di bagian yang kelima atau E ada pembagian maqasid berdasarkan pengaruhnya, kemudian berdasarkan kolektif, dan juga berdasarkan kebutuhan. Dan di bagian akhir, di poin yang F, kita bicara tentang ad-daruriyat al-khamsah. Ya, justru biasanya sih orang kalau bicara maqasidus syariah itu langsung ke bagian akhir. Ad-daruriyat al-khamsah itu ya, untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, kehormatan, begitulah. Tapi nggak apa-apa, ini memang makalah ini saya tulis sudah lama. Ini sebenarnya bagian dari bahan disertasi saya, karena disertasi saya judulnya Ilat dan Maqasidus Syariah. Nah, dalam halal haramnya makanan menurut Mufassir Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Ashur gitu. Jadi memang agak mengikuti birokrasinya sebuah tulisan ilmiah yang ketika membahas satu definisi harus dipretelin satu-satu menurut siapa. Jadi panjang. Padahal sih sebenarnya intinya cuma mau bilang ini aja, tapi muter-muternya itu biasanya birokrasi tulisan ilmiah. Baik. Tapi barangkali tidak apa-apa supaya kita juga tahu bagaimana cara penulisan disertasi yang baik dan benar begitu. Kita masuk ke atau pendahuluan dulu aja. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bil qiraah. Beberapa ulama klasik seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali kerap menyinggung wacana maqasid dalam buku-buku mereka. Namun hanya sebatas subbab di sela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Ya, baru nanti di tangan Imam Syatibi, diskursus tentang maqasid ini mendapat perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam. Poin penting ya. Jadi ngomongin maqasidus syariah itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh besarnya, yaitu siapa? Ini Asy-Syatibi dengan karyanya
al-muwafaqat fi usulil ahkam. Sama kalau kita bicara tentang komunisme atau ateisme, komunisme lah ya, nggak bisa lepaskan dari Karl Marx dengan Das Kapitalnya, begitu kan? Karena itu tokoh besarnya, ikonnya, dan buku pegangannya yaitu gitu loh. Sama bicara Islam ya nggak bisa lepas dari Quran dan Sunnah kan begitu ya. Nah, tapi subnya lagi bicara tentang tema maqasidus syariah, maka tokoh besar yang membesarkannya walaupun bukan pelopor ya, itu Imam Asy-Syatibi dengan karyanya Al-Muwafaqat, walaupun dulu-dulunya sudah banyak dibicarakan oleh selevel Al-Ghazali atau juga Al-Juwaini, tapi itu kan nyelip di antara pembagian bab-bab itu ya. Tapi kalau khusus hanya maqasidus syariah itu Muwafaqat pastinya. Oke. Baik. Sebenarnya di luar mazhab Al-Malikiyah, term maqasid syariah ini kurang terlalu populer. Maka itu kita akan lebih banyak mendapatkannya di kalangan ulama mazhab Malikiyah yang awalnya lahir di Madinah, yang banyak memakai maqasid syariah dan menggunakannya secara masif. Ya, terasa sekali dalam usul fikih Al-Malikiyah itu betapa kuatnya penggunaan al-masalih al-mursalah. Kemudian ada saddud dzara'i, istihsan, juga istishab sebagai salah satu sumber penggalian hukum di dalam mazhab Al-Maliki. Makanya kita orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i menyebut kata maqasid syariah itu nggak terlalu akrab di telinga, karena dia lebih subur di kebunnya mazhab Maliki. Di sana itu lebih subur maqasid syariah, karena memang ada saudara-saudara sepupunya tadi, ada ya ada saddan lidzari'ah, ada masalih mursalah, itu masih masih sepermainannya lah gitu dengan mereka gitu ya. Terus bagaimana ilustrasi? Sebagai ilustrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Raisuni dalam bukunya Nadhariyat Al-Maqasid inda Imam Syatibi, yang mazhab Maliki memandang bahwa jual beli tanpa ijab qabul itu boleh-boleh saja asalkan kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga barang. Karena ijab qabul itu kan maksudnya biar saling ridho. Ijab qabul itu cuman birokrasinya kan, tapi intinya kan yang mau dicapai adalah kesepakatan dan keridhaan. Nah, kalau kesepakatan dan keridhaan sebagai inti atau maqasidnya sudah tercapai, ya buat apa itu ijab qabul, dan itu kan cuma formalitas. Begitu kira-kira logikanya. Bisa dipahami di sini. Padahal dalam mazhab Syafi'i, ya, Zahiriyah dan juga mazhab Syiah, jual beli semacam ini adalah batal dan tidak sah. Iya, harus kata-kata saya jual, saya beli, gitu kan. Dalam kenyataannya begitu nggak? Kalau kita naik angkot, iya saya bayar, saya terima, gitu Enggak juga lah ya. Kalau kelamaan kata sopirnya, cepetan bayar aja, gitu. Nggak usah pakai ceramah. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali juga memandangnya sah dengan syarat harga barang sudah diketahui dan kedua belah pihak tidak ada yang memberikan tanda ketidaksetujuannya. Alasan mazhab Maliki berpendapat bahwa transaksi semacam ini adalah sah secara mutlak karena maslahat, bahwa transaksi semacam ini sudah biasa dilakukan di masyarakat dan sepanjang diamnya kedua belah pihak itu menandakan akan kesetujuan keduanya. Ya, tidak diragukan lagi bahwa pandangan semacam ini lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dan lebih dekat dengan tujuan syariat itu sendiri, yaitu kemaslahatan. Ya, maka kuncinya adalah kemaslahatan dan tidak harus terlalu kaku untuk terjebak ke dalam belenggu teks tanpa mengindahkan konteks umum yang berlaku. Maka buku kecil Ustadz Ahmad Sarwat ini adalah usaha kecil untuk menjelaskan salah satu wujud dari khazanah kekayaan intelektual Islam yang reputasinya termasuk paling terakhir muncul, yaitu maqasid syariah. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih senior gitu ya, maqasid syariah ini boleh dibilang ilmu yang masih baru begitu, junior. Sewaktu Ustadz dulu duduk di Fakultas Syariah Al-Imam Muhammad bin Su'ud atau LIPIA, ya sama sekali tidak pernah diperkenalkan dengan ilmu yang satu ini. Ya, entah karena dianggap tidak penting atau memang boleh jadi tidak sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang sejak abad pertama tidak menganggapnya sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Namun demikian, dewasa ini term maqasid syariah nampak lebih akrab di telinga kita. Sudah mulai banyak ulama yang mencantumkannya dalam karya ilmiah mereka. Penelitian di level akademik pun mulai banyak yang menyentuh tentang tema maqasid syariah. Jadi judul disertasi saya juga. Ilat dan maqasidus syariah. Oke. Kita masuk ke bahasan yang pertama tentang pengertian dari maqasid syariah.
ya, terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan asy-syariah. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan menjadi istilah baru yang tidak terpisahkan yaitu maqasid syariah. Pertama, kata maqasid itu sendiri adalah bentuk jamak dari maqsid atau maqsad juga. Keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi qasada. Qasada itu artinya ya bermaksud atau bertujuan gitu ya. Ini kalau kita bahas sampai ke kamus-kamusnya rada puyeng ini. Secara bahasa maqsid ini punya beberapa arti, di antaranya al-i'timad, berpegangan, ya kan, induk, ityanus syai', memberikan sesuatu, at-tawajjuh, menghadap, atau juga istiqamatu at-tariq, lurus pada jalannya, kan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ada ditemukan beberapa kata qasad itu atau turunannya dengan masing-masing pengertian sesuai dengan siaknya. Misalnya dalam An-Nahl ayat 9, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair, dan bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, ya, qasdus sabil, dan di antara jalan yang bengkok. Nah, At-Tabari menyebutkan al-qasdu di sini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya. Atau disebutkan juga dalam ayat yang lain, lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan. Nah, qasid gitu ya. Seandainya kalau yang kamu suruhkan itu kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, ya kan? Safaran qasidan. Ya perjalanan yang pasti-pasti aja lah gitu. Qasidan itu yang jelas mau kemana. Sedangkan kalau perang di masa Nabi kan jauhnya nggak kira-kira begitu ya. Safaran qasidan. Nah, kata Al-Qurtubi bahwa apa itu? Makna qasidan di dalam ayat ini adalah apa? At-turuq, apa nih? Gimana bacanya itu? Sahlan ma'lum at-turuq. At-turuq sahlan ma'lum gitu ya. Jalan yang mudah dan diketahui. Ya, qasidan itu jalan yang mudah yang bisa diketahui karena ketahuan, bisa terukur. Ini kita mau pergi kemana? Ketahuan arahnya nih. Oh, mau ke puncak. Oh, jaraknya segini dan sebagainya. Nah, kalau di masa Nabi itu safarannya itu kebanyakan tidak qasidan. Jadi gini, Nabi ini kalau perang bawa pasukan sekian ribu orang begitu, itu nggak dikasih tahu mau kemana. Nggak dikasih tahu mau kemana. Waktu Fathu Mekah tuh begitu, nggak dikasih tahu mau kemana. Udah sampai di dekat Mekah baru kita bilang, ya kita mau nyerbu Mekah hari ini. Kenapa begitu? Biar nggak bocor. Biar nggak bocor. Karena kalau bocor duluan, ya sana udah siap-siap. Wah, kita mau diserang nih, kita siap-siap gitu. Enggak. Nabi bergerak aja gitu. Bergeraknya kayak ini kalau bahasa Jackie Chan tuh jurus dewa mabok gitu. Jadi nggak bisa ngelacak kalau orang ini apa gitu kan. Tiba-tiba hancam apa dihabisi. Mekah tuh di ambush, disergap gitu. Disergap. Bukan dengan cara ayo perang satu lawan satu, enggak, tapi diam-diam dan disergap. Nah, itu biasanya namanya safar yang enggak jelas gitu. Nah, sedangkan safar yang jelas, safaran qasidan, itu yang ketahuan ini bisa terukur gitu kan. Nah, masuk dengan kata-kata maqasid itu berarti syariat yang terukur, jelas maksudnya apa ini gitu ya. Disyariatkan gini nih, apa logikanya gitu ya, bukan cuma sekedar pokoknya begini, bodoh amat, pokoknya buta, pokoknya beginilah gitu, itu enggak. Kira-kira begitu. Ada juga di ayat yang lain, Quran surat Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ini Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah waqsid fi masyika itu liyakun masyuka qasdan la takhayyulan wala isra'an. Wa qala ata imshi bil waqari wasakinah. Jadikanlah langkah kakimu itu tidak takhayyul dan terburu-buru ya. Takhayyul itu berbangga dengan cara jalannya begitu, sombong begitu. Waqala Atha, sedangkan Atha berkata berjalanlah dengan wiqar dan sakinah. Wiqar dan sakinah ini kalau dalam kitab kuning zaman dulu ya, itu kadang-kadang hurufnya itu suka hilang-hilang. Jadi titiknya di huruf qaf itu kadang-kadang cuma satu. Nah, kemudian sakinah itu nggak ada tasdid, nggak ada hurufnya. Jadi santri yang masih baru belajar, dia bacanya apa ini ya? Oh, ini kan
berjalanlah ke masjid itu kan, imshi ilal masjidi bil fa'ri wassikinah. Oh, datanglah ke masjid dengan tikus dan pisau. Bil fa'ri wassikinah, dibacanya salah. Salah cetakannya itu. Salah, bukan, cetakannya udah pada ngelotok. Dia bacanya salah, bil fa'ri wassikinah. Oke, kalau itu kata lafal al-qasdu di dalam Al-Quran, kita pindah ke lafal al-qasdu di dalam hadis. Di dalam hadis Nabawi juga terdapat banyak kata al-qasdu, ya di antaranya hadis-hadis berikut ini. Ini sebagaimana sebuah karya ilmiah, pasti footnote-nya itu panjang sekali. Pameran footnote. Satu halaman bisa penuh dengan footnote sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunajjiya ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana ila an yataghammadiyallahu bi rahmatih saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljati wal qasda tablughu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat dengan amalnya. Para sahabat bertanya, engkau juga tidak selamat ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. Terjemahannya tuh al-qasda. Maksudnya pertengahan. Pertengahan tuh nggak usah terlalu ngoyo kayak orang kesurupan gitu ibadah, tapi juga jangan terlalu lambat gitu ya. Al-qasd itu berarti maksudnya tengah-tengah lah. Kalau bahasa modernnya kita moderat lah. Nah, gitu kira-kira. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa al-qasda di redaksi hadis tadi itu yang mengambil maksudnya adalah mengambil perkara yang pertengahan. Ya, al-akhdhu bil amril awsat. Ini kita bacanya enak nih langsung. Oh, pengertiannya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani begini. Padahal nyarinya susah loh. Hadis itu kan hadis riwayat Bukhari itu. Bukhari ya. Ini siapa yang bisa menjelaskan maksudnya al-qasda ini gitu kan? Oh, carinya di Fathul Bari. Ya, Ibnu Hajar kemudian kebetulan ngasih komen. Nah, kita kutipkan di situ. Itu puyengnya tuh orang kalau nulis ilmiah tuh ya harus nggak boleh asal sebut ini al-qasda apa aslinya. Menurut saya pala lu gitu ya, nggak harus dicari ke rujukannya biar nggak asal goblek aja, nggak asal nyablak aja gitu ya. Tapi harus ada rujukannya. Baik. Ada juga di hadis riwayat Muslim dari sahabat mulia An Jabir ibni Samurah qala kuntu usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dari sahabat mulia Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya beliau itu qasdan dan khutbahnya juga qasdan. Apa qasdan? Apa maksud qasdan di situ? Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna qasdan pada hadis ini adalah bainatul lidzahiri wat takhfifil mahik. Maksudnya adalah pertengahan, sedang-sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu singkat. Iya, jadi nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu singkat, ya sederhana lah, sedang-sedang saja, proporsional gitu. Cuman ngungkapinnya dengan kata qasdan gitu, qasdan. Jadi ya qasdan itu susah juga ya, artinya maknanya itu banyak, tinggal diterapkan dalam siyak yang mana, berubahlah dia disesuaikan. Oke, itu maqasid ya, kemudian syariah. Syariah kayaknya kita udah jago lah ya. Apa mau dibaca juga? Ya, sekilas saja begitu saja. Okay. Sedangkan kata syariah secara bahasa kita awali dari kamus-kamus bahasa Arab bermakna ad-din atau al-millah, juga al-minhaj, at-tariqah dan as-sunnah juga. Itu makna dari syariah secara bahasa di dalam kamus-kamus. Rujukannya ini di footnote nomor 16 Lisanul Arab dan juga masih banyak lagi. Nah, kata syariah ini juga termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, beberapa ayat menyebutkan tentang itu. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, peraturan
dalam urusan agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Di Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Dan masih banyak sekali teks Al-Quran yang menyebutkan kata syariah itu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja syara'a lakum minad din. Ya, terus kita scroll. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Syara'u lahum minad din. Ya, oke, ada lagi. Oke, sekarang secara istilah. Ya, syariah itu ya ismu syariah wa syar'u wa syar'ah yang tadhim kullama syara'ahu Allahu minal aqaid wal a'mal. Ini kata Ibnu Taimiyah ya. Kata syariah itu atau syara' atau syir'ah itu terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal fikih gitu ya. Segala yang Allah tetapkan itu namanya syariah kata Ibnu Taimiyah. Kalau kata Al-Jurjani dalam ta'rifat syariah itu apa? Al-i'timar bi iltizam al-ubudiyah. Wa qila syariah ya at-tariq fid din. Beriktimar beriktimar itu berada di bawah amr ya, di bawah perintah gitu dengan kewajiban ibadah atau juga dikatakan itu adalah ya jalannya agama. Oke, Dr. Manna Al-Qattan dalam kitab At-Tashri' wal Fiqh fil Islam mengutip dari kitab Kasyaf Al-Istilahat menyebutkan bahwa syariat itulah ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal ahkamil lati ja'a biha nabiyyun minal anbiya' sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayah. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi dari sekian banyak nabi, baik terkait itu dengan masalah keyakinan, akidah ya, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan-aturan hidup lainnya. Ini istilah yang terakhir ini yang sering kali kita pakai hari ini begitu, karena lebih lengkap begitu. Lebih lengkap dan lebih mutawafar. Buku Manna Al-Qattan itu di mana-mana ada, jadi lebih gampang. Jadi ya, orang kan taunya kalau bukunya ada ya bacanya ke situ kan. Oke, nah sekarang baru kita gabungkan dua kata itu antara maqasid dengan syariat itu maksudnya apa gitu ya. Setelah kita ketahui makna masing-masing kata, maka sekarang ini kita akan bahas makna dan pengertian maqasid syariah itu sendiri sebagai sebuah ilmu. Jadi itu nama sebuah ilmu ya, maqasid syariah itu nama ilmu dari sekian banyak ilmu keislaman. Meski sering menyinggung hal-hal yang terkait dengan maqasid syariah, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, namun umumnya mereka tidak memberikan definisi maqasid syariah secara lengkap. Al-Ghazali misalnya dalam kitabnya Mustasfa. Biasanya kan kalau kita nyebut Al-Ghazali kan Ihya. Nah, tapi ternyata ini bukan, dalam Al-Mustasfa. Hanya menyebutkan 5 maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Dia nggak nyebutin definisinya, tapi dia nyebutin maksud itu ya memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, harta. Tapi nggak nyebutin definisinya itu apa gitu ya. Dan memang di dalam kitab yang lainnya, Syifaul Ghalil ada sedikit menyebutkan definisi namun belum mencakup secara keseluruhan. Demikian juga dengan Asy-Syatibi, sebagaimana yang dikomentari oleh Ar-Rusuni ya, dalam bahwa Asy-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi maqasid syariah. Padahal tadi kita bilang ini ikonnya Syatibi. Kemudian kitabnya tadi Muwafaqat gitu ya. Tapi justru di dalam Muwafaqat malah kalau ditanya definisinya maqasid syariah itu apa? Beliau malah nggak nulis gitu ya. Jadi beliau cerita panjang lebar tapi takrifnya apa tuh nggak ada gitu kan. Khas kitab-kitab ulama zaman dulu nggak nulisin takrif. Apa ya? Mungkin dianggap orang udah tahu kan gitu. Padahal penting loh ini takrif karena untuk memberikan batasan. Definisi kan define. Jadi memberikan batasan. Yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini masuk, yang ini enggak. Itu garis batasnya di mana? Kan itu harusnya ada. Maka penulisan ilmiah hari ini harus dimulai dengan ta'rif lughatan wastilahan gitu. Nah, baru kita ketemu ta'rifnya di Ibnu Asyur. Ini kan udah zaman sekarang tuh, lihat wafatnya berapa? 1393. Ya, maqasid syariah itu oleh beliau Ibnu Asyur didefinisikan dengan 2 macam, yaitu ada maqasid yang umum dan ada yang khusus. Yang umum menurut Ibnu Asyur adalah apa? Al-ma'ani wal hikam al-malhudhah lisyari' fi jami' ahwal at-tasyri' atau mu'azzamiha. Sejumlah makna dan hikmah. Nah, gitu. Ma'ani, makna-makna. Jadi sholat itu maknanya apa? Nah, gitu, dicarikan maknanya. Wal hikam, hikmahnya apa? Jadi makna-makna dari ibadah dan hikmah-hikmah dari ibadah ya, al-malhudhah yang disimpulkan. Misalnya jadi kayak lagi ujian disertasi nih. Apa yang dimaksud? Lisyari' ya, yang disimpulkan bagi pembuat syariah fi jami'i ahwalit tasyri' wa mu'azzamiha, pada semua
aplikasi dari syariat itu. Ini secara umum ya, maqasid secara umum. Sedangkan definisinya yang secara khusus itu adalah al-kaifiyat al-maqsudah lisyari' litahqiqi maqasidin nas an-nafi'ati aw lihifzi maslahatihim al-'ammah fi tasarrufatihil khassah. Susah banget ya bacanya ya. Gimana nih? Hal-hal yang dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat. Tujuannya manusia agar hidupnya bermanfaat itu diatur oleh Allah, begini loh caranya gitu kan. Atau untuk memelihara kemaslahatannya manusia secara umum dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Kemaslahatan umum dengan tindakan secara khusus itu puyeng gitu ya jelasinnya. Ya, tapi begitulah ya, itu catatan anunya ya, catatan penting bahwa yang membuat definisinya adalah Ibnu Asyur. Ibnu Asyur ini ulama udah masuknya bukan klasik lagi, bukan ulama salaf, tapi ulama khalaf, ulama zaman-zaman sekarang lah. Cuman dia nggak di Indonesia, bukan di negeri-negeri kita, adanya di sono, di Maghrib, di daerah-daerah Maroko dan sebagainya gitu ya, di Afrika Utara. Kemudian ada Alal Al-Fasi. Nah, ini lihat wafatnya tahun 1974. Belum lama ya kan. Saya lahir 69, nah, itu Alal Al-Fasi itu wafat 74, masih ketemu lah gitu, tapi nggak ketemu orangnya, ketemu zamannya. Apa itu kata beliau? Maqasid syariah hiya al-ghayah minha wal asrar allati wada'aha asy-syari' 'inda kulli hukmin min ahkamihi. Apa itu? Maqasid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syari' yaitu Allah pada setiap hukum. Jadi setiap Allah menurunkan hukum, hukumnya halal, hukumnya haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, bla bla bla, itu ada rahasia. Nah, rahasianya apa? Kok disyariatkannya haram? Kok disyariatkannya halal? Kok jadi wajib? Itu rahasianya apa? Gitu kan? Nah, itu maksudnya maqasidus syariah. Gitu. Jadi maqasid syariah adalah mencari apa ya tadi ya? Rahasia-rahasia di balik rahasia sholat malam. Wah, gitu ya kan? Jadi maksudnya sholat rahasia itu diam-diam bagaimana? Sholat malam yang rahasia, sholat malam yang dirahasiakan. Enggak, maksudnya rahasia itu ya yang banyak orang nggak tahu lah, sisi-sisi yang orang nggak tahu. Kok sampai begini ya? Itu maksudnya apa? Gitu kan? Kita kan biasa taunya formalnya ya udah begitulah ya. Ini pokoknya zina haram gitu misalnya. Tapi tahu nggak kenapa kok diharamkan? Nah gitu. Kenapa diharamkan? Itu maqasidus syariah. Oke. Ya, tadi Ibnu Asyur pakai istilah al-ma'ani wal hikam, gitu ya. Kalau Al-Fasi menggunakan al-ghayah wal asrar. Ya. Oke. Ada juga Ar-Raisuni itu mendefinisikan maqasidus syariah sebagai al-ghayat, hampir sama dengan Al-Fasi, allati wada'at asy-syari'ah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat demi kemaslahatan hambanya. Setiap syariat yang diturunkan pasti ada tujuannya, yang mana tujuan itu pasti untuk kemaslahatan manusia. Nah, bagaimana mengungkap tujuan dan maslahatnya, itulah tugas dari maqasidus syariah. Kalau kita belajar maqasidus syariah berarti kita membongkar apa sih tujuan dari ibadah ini, ya kan? Dan pastinya kan maslahat. Kayak gimana maslahatnya? Nah, begitu. Nah, terakhir ini Wahbah Az-Zuhaili. Al-ma'ani wal ahdaf al-malhudha fi jami' ahkamihi aw mu'dhamiha aw al-ghayah min asy-syari'ah wal asrar allati wada'aha asy-syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha. Ini kayaknya digabung aja. Merangkum aja gitu ya. Semua takrifnya kayaknya benar semua nih, kemudian digabung aja oleh beliau. Itu hebatnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan keunggulannya kalau kita baca karya beliau, udah cukup dengan itu saja kita sudah dapat semuanya. Sudah lari kemana-mana. Mau tahu Indonesia, datang aja ke Taman Mini Indonesia Indah. Itu udah ada miniaturnya, udah lengkap di situ. Tapi ada juga ya Khalifah Abu Bakar Al-Hasan itu ya ar-ruh al-ammah allati hiya tasri fi qiyam tilkal ahkam wal mantiq alladhi yahkumuha wa yubarriz khususiyatiha. Ya, udahlah lewatin aja, mau puyang. Nah, itu cuma buat formalitas aja. Kira-kira, jadi ini poin penting lagi nih misalnya. Apakah selalu ada maqasid pada tiap hukum? Ya, tadi kita sebutkan bahwa definisi dari maqasid syariah itu kan adalah al-ghayah wal asrar. Tujuan atau rahasia kenapa ini hukumnya itu, kenapa ini hukumnya haram, sunnah. Nah, kenapa itu? Suaranya nggak connect ya. Kalau saya suaranya bagus. Oh. Tes. Dicabut, dicolokin lagi. Coba colok. Coba cabut, coba colok.
Nah gini, gimana? Udah suaranya bagus? Ya, Ustaz. Masuk kan? Tes. Oke. Baik. Nah, Ya. pertanyaannya lalu muncul nih. Kalau tadi kan ada tujuan, ada rahasia begitu, ada makna-makna atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pencariatan satu amalan begitu. Nah, Ya, maka pertanyaannya, apakah selalu ada makosid? Apakah selalu ada rahasia? Ada selalu ada hikmah di dalam setiap hukum itu? Itu menjadi pertanyaan besar. Ya, Dan karena kita ini bahas di poin disinilah ini. bertemunya Majma'al Bahrain, dua samudra yang bertemu nih, samudra Atlantik dengan samudra Al-Hadi gitu ya. Apa namanya, laut teduh atau samudra Hindia ketemu dengan lautan Atlantik gitu kan. Dengan dua karakter yang berbeda. Kalau kelompok yang maqasid itu ya, dia akan mengatakan bahwa semua perintah Allah itu ada tujuannya, ada maqasidnya, dan ada hikmah dibalik dari semua yang Allah tetapkan itu secara logis gitu loh, secara akal manusia gitu ya. Sementara di seberang sana samudranya berbeda lagi. Samudranya adalah pokoknya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan kerjain, gak usah nanya maksudnya apa, gak usah, kerjain aja gitu kan. Apa yang Nabi larang tinggalkan, gak usah nanya kenapa harus tinggalkan, gak usah dilogika-logikakan. Pokoknya kata Nabi gak boleh, selesai, titik, wassalam. Nah ini kan dua mazhab besar, dua arus besar ini bertemu di selat yang sempit. Nah kayak apa nanti itu pertarungannya gitu ya, itu yang menarik. Pada bagian ini kita akan mengupas tentang satu pertanyaan penting, itu apakah tiap hukum selalu terdapat maqasid, atau dengan kata lain, apakah semua ketentuan syariah yang Allah tetapkan itu ada tujuan, ada ilat, ada sebab dan maksudnya atau tidak. Nah dalam hal ini kita akan membagi dua jawaban. Nah saya akan kumpulin semua gitu, dari semua jawaban itu kita pilah. Ini yang begini, ini yang begini. Jadi secara keseluruhan bahwa yang namanya hukum syariah itu ada loh yang mu'allalah, ada ilatnya, ada sebabnya, ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Tapi juga ada loh yang ghairu mu'allalah, tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya, tidak ada apa hikmah yang mau kita petik dari itu tuh nggak ada. Ini harus dipahami, ada dua kayak gitu. Jadi pertama yang kita sebut dengan mu'allalah gitu ya. Pendapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu'allalah. Dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud. Meski kita tidak tahu. Ada, cuman kita nggak tahu gitu loh ya. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama 4 mazhab atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir atau filosof klasik. Sedangkan Ibnu Qayyim menyebutkan mereka sebagai ahli tahqiq gitu ya. Jadi di sini ahli mazhab, ini ahli tahqiq gitu ya. Dalam ulama usul atau ulama fuqaha dan mutakallimin. Dan termasuk juga kalangan yang disebut dengan Mu'tazilah yang dalam perkara ini nampaknya sejalan dengan kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena Mu'tazilah kan logika. Ya kan logika. Nah, itu arus yang pertama. Arus yang kedua lawannya adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mu'allalah. Jadi ekstrim ya, yang tadi semuanya mu'allalah. Kalau sekarang enggak, semuanya tuh tidak mu'allalah. Dalam arti Allah tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya. Dan sebab dia adalah Tuhan yang maha berkehendak. Maka semua yang dilakukannya semata-mata atas kehendaknya. Ya bahasa kita tuh sultan mah bebas gitu kan. Kalau bahasa kita kan begitu. Kenapa begini? Kalau sultan terserah dia dong. Dia yang punya gitu. Ya ini bukan cuma sultan, Tuhan. Ya Tuhan, ya terserah Tuhan. Ketika dia bikin peraturan begini, nggak harus ada alasan gitu. Dan tidak berkewajiban Tuhan itu cariin alasan dong. Kenapa harus sholat gitu? Kenapa harus 5? Kenapa 17 rakaat? Buat apa gitu? Kalau Tuhan mah nggak usah bikinin alasan nih biar begini maksudnya, kayak ngemis-ngemis gitu sama hambanya, nggak usah. Orang dia penguasa kok, ya dia bikin aja peraturan, terserah gitu kan. Nah yang dinisbatkan punya pendapat seperti ini di kalangan Asy'ariyah adalah kalangan Asy'ariyah pengikut Imam Abu Musa al-Asy'ari dan juga kalangan Zahiri, yang juga dinisbahkan pendapat ini kepada Al-Qadhi Abu Ya'la dan juga Az-Zaghawani dari kalangan mazhab Hambali. Jadi sebenarnya sih nggak
blok-blokannya itu rata gitu enggak. Jadi di sana juga ada yang begini, di sini juga ada yang begitu gitu. Karena titik temunya di mana? Tadi saya bilang selatnya itu dua samudra ketemunya di mana? Menarik untuk diamati lebih jauh bahwa kalangan ulama 4 mazhab yang berada pada posisi menolak adanya taklil atas segala ketentuan Allah SWT, padahal dalam melakukan ijtihad mereka selalu menggunakan qiyas. Nah, sebagai salah satu sumber syariah yang disepakati. Dan di dalam qiyas ada rukun yang paling utama yaitu ilat, harus ada ilatnya. Lalu bagaimana hal yang kontradiktif seperti ini bisa terjadi? Jawaban singkatnya bahwa kalangan 4 mazhab mengingkari ilat atas sebab dan tujuan apabila terkait dengan perbuatan Allah. Jadi kalau ini sebabnya apa kok sholat diwajibkan? Ya, kalau kaitannya dengan sebabnya karena Allah memberikan hikmah di balik dari sholat itu ada begini, itu ditampik. Kenapa? Itu terserah Allah, gitu kan? Tapi kenapa kita sekarang sholat zuhur? Nah, karena matahari sudah di zawal, sudah tergelincir, sudah zawal dari istiwa, udah. Nah, itu kan ilat juga. Tapi bukan ilat tujuan, tapi ilat yang menunjukkan bahwa ya sekaranglah waktunya untuk mengerjakan sholat zuhur. Kenapa sekarang kita wajib untuk mandi janabah? Karena waktunya sudah masuk, ya kan, dan sudah wajib sholat 5 waktu. Ya udah berarti itu. Nah, jadi ilatnya itu ilat yang lebih di dalam tubuh dari ibadah itu. Bukan ilat dalam arti kenapa ibadah ini diwajibkan gitu. Jadi 4 mazhab tuh kan tadi pertanyaan gini ya. Katanya mereka menolak adanya ilat, hikmah dan sebagainya semua. Tapi kenapa kok mereka pakai dalam qiyas dan sebagainya padahal ada ilat juga. Nah, qiyas atau ilatnya itu adanya di dalam tubuhnya. Ketika sesuatu ini mau digerakkan itu harus ada mekanisme. Kalau begini, kalau begini, ada algoritmanya, algoritma di dalam gitu kan. Nah itu ilat memang gitu. Sedangkan kalau ilat yang tadi kita bicarakan itu kan ilat besar. Kenapa sih kita manusia pakai harus segala sholat segala? Maksudnya apa? Apa hikmah yang langsung bisa kita rasakan dari kalau kita sholat 17 kali dalam sehari, 17 rakaat, di mana masing-masing rakaat ada 2 sujud, berarti 17 kali 2 itu 34 kali kita sujud, itu maksudnya apa? Ada makna di balik itu apa enggak? Kalau kata ulama fikih, nggak ada maknanya. Ya begitu, udah dari sononya Allah suruh sujud, ya sujud, titik, selesai gitu. Tapi kalau kalangan yang maqasid, oh itu ada maksudnya, begini dijelaskan gitu. Nah itu udah dua sisi itu yang banyak bermain gitu ya. Oke. Sedangkan bila terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, tentu hal itu tidak dipungkiri. Ya, khususnya terkait dengan penarikan kesimpulan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Oke. Nah, di sini ada Ibnu As-Subki ya menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi dalam masalah ini karena yang dimaksudkan ilat yang lahir dari perbuatan mukallaf yaitu kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Karawani bahwa kalangan Asy'ariyah, Asy'ariyah ya, Abu Musa Asy'ari tidak mengatakan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan tujuan. Yang melainkan bahwa meliputi banyak hikmah dan maslahat bagi para hambanya dalam jumlah yang tak terhingga. Oke, sekarang kita dengar Asy-Syatibi bilang apa. Imam Asy-Syatibi juga ikut menjelaskan bahwa pada setiap hukum syariah itu dipastikan ada ilat, dengan pengertian bahwa ilat itu adalah tanda, ya, alamah dan mu'arrif atas hukum khusus. Ya, komentar Az-Zarkashi bahwa hukum itu tidak mu'allal, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu bukan karena untuk tujuan tertentu dan tidak ada yang mewajibkannya melakukan sesuatu. Itu poin. Namun Allah Subhanahu wa taala mampu melahirkan maslahat meski tanpa sebab serta menghilangkan madarat meski tanpa ada perangkatnya. Tanpa harus ada hubungan sebab akibat, bisa aja maunya Allah gitu kan. Itu kan di balik itu ada kekuasaan Allah sendiri. Itu kata Asy-Syatibi. Jadi jelas ya. Oke. Loncatlah kita nih sekarang ke tema yang ketiga nih ya, yaitu maqasid dalam tinjauan sejarah. Sejarahnya ada maqasidus syariah itu bagaimana alur urutannya. Kalau di dalam Al-Qur'an yang ada cuma jejak-jejaknya doang, ya kan? Misalnya ketika Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, itu maqasid. Poin-poin maqasid ada di situ, yaitu semua ibadah yang Allah turunkan, semua hukum yang Allah terapkan itu semua pada dasarnya adalah Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin bikin kamu jadi kesulitan.
Itu prinsip dasar dalam maqasidus syariah. Tapi itu sifatnya kan jejak. Jejak itu artinya ya barangnya nggak ada. Cuman asarnya itu kelihatan, itu bisa ditelusuri, bisa ditrace gitu ya. Atau ketika Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Poinnya di situ ya. Atau di ayat bawahnya lagi, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama haraj, kesempitan. Itu surat Al-Hajj ayat 78. Atau juga ayat yang lain, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum, Allah menginginkan keringanan pada kamu. Atau innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu juga mencegah perbuatan keji. Nah, di sini kita lihat nih bahwa Allah kemudian sedikit mulai membongkar. Okay. Apa? Kalau tadi masih umum sekali begitu. Sekarang mulai nih di dalam bab sholat ada ayat bunyinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ayatnya, teksnya begitu. Tinggal nanti yang memahaminya bagaimana, ya kan? Yang jelas ayat ini pasti diterima oleh semua orang, tapi pemahamannya bisa jadi beda-beda. Yang satu mengatakan itu hikmah. Maksudnya seharusnya dan selayaknya orang yang sudah rajin sholat, yang sudah aktif sholat, itu kelakuannya sudah tidak lagi melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Seharusnya. Tapi kalau sampai terjadi juga, yang nggak ngaruh kepada sholatnya, dalam arti sholatnya sah ya diterima, mungkarnya ya mungkar, dua hal yang berbeda. Tapi nanti ada kalangan yang mengatakan, oh enggak, itu menjadi syarat sahnya sholat. Anda kalau masih berbuat mungkar juga, percuma Anda sholat. Mendingan nggak usah sholat. Atau sholat Anda nggak sah selama masih mungkar. Contoh nih, ya, contoh implementasinya, sarung hasil curian yang dipakai buat sholat, itu merusak sholatnya apa enggak? Nah, sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i bilang enggak. Enggak. Kenapa? Ya curi haram, maling itu kan nggak boleh gitu ya. Tapi sholatnya nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya antara sahnya sholat dengan sarung curian. Tapi kata Hambali nggak begitu. Ya, karena apa? Karena al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Salat itu kan tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau Anda salatnya aja pakai sarung hasil nyolong, bagaimana mungkin salatnya bisa diterima? Salatnya nggak sah, nggak diterima. Nah, itu kan cara pemahaman dari dua sisi yang berbeda. Oke. Contoh berikutnya lagi misalnya zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya sedekah, maksudnya zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan ya. Yutahhir dan yuzakki itu susah ya maknanya, itu hampir mirip-mirip ya. Di sini diterjemahkannya kalau tutahhir itu membersihkan, kalau tuzakki itu mensucikan. Biha, dengan harta itu. Ya berarti orang zakat tuh tujuannya biar apa? Nah ini yang sering salah juga tuh adalah untuk membersihkan harta, itu salah gitu. Kenapa? Orang ayatnya nggak bilang membersihkan harta kok. Tutahiruhum, bukan tutahiruha. Enggak ya kan? Wa tuzakkihim, bukan tuzakkiha. Kalau tutahiruha wa tuzakkiha, oke, yang dibersihkan tuh harta. Hartanya biar jadi suci gitu. Tapi ternyata ayatnya nggak bunyi begitu ya. Tutahiruhum, membersihkan mereka. Siapa yang punya harta? Dibersihkan dari apa? Ya dari dosa. Jadi zakat itu untuk menebus dosa gitu maksudnya. Wa tuzakkihim, dan mensucikan. Siapa yang disucikan? Orangnya yang bayar zakat. Oh, dengan bayar zakat jadi dia suci dari kesalahan-kesalahan. Biha, dengan menggunakan harta zakat itu gitu kan. Nah, cuman kalangan yang kagak nyambung dengan tafsir dan bahasa Arab kan kemudian salah pakai nih, salah colok ayat ini. Wah, harta Anda tuh masih ada yang nggak halal, harus disucikan dengan cara zakat. Ya kalau harta kagak halal mah kagak boleh dizakatin kali. Ini kan harta hasil dari nimpe, dari nilep, dari meres, dari apa namanya menjajah gitu kan, menjarah gitu loh. Harta hasil jarahan tuh dikeluarin zakat apa enggak? Ya enggak. Terus diapain? Ya dibalikin. Orang kagak halal dari awal gimana? Nah gitu, hasil korupsi dizakatinnya nggak boleh. Kenapa? Ya itu bukan harta Anda. Gimana Anda mau zakatin sesuatu yang bukan barang milik Anda kan? Ya balikin kepada negara. Sama yang lamaan dikit di penjara kan begitu. Oke. Itu terkait zakat. Ada juga ayat yang terkait jadi puasa. hikmah dari zakat itu ada apa? Nah, kalau menurut ayat ini ya, hikmahnya adalah mensucikan jiwa pelaku zakat. Itu kan tujuannya, maqasidnya gitu kira-kira.
Oke, yang ketiga misalnya puasa. Itu kan ayatnya jelas ya, la'allakum tattaqun. Maqasid dari puasa itu ya biar bertakwa gitu kan. Oke, terus apalagi? Haji. Apa maqasidnya? Apa kira-kira di situ satu ini? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Liyashhadu manafi'. Jadi agar mereka menemukan banyak manfaat dari haji. Ya haji itu banyak manfaatnya loh. Ya kan, ekonomi pasti. Saudi kaya raya ya kan dengan haji itu bisa bangun hotel bintang 5 dan sebagainya. Di negara-negara yang apa namanya? Negara-negara miskin ternyata banyak juga loh yang pada pergi haji. Kenapa? Karena orang miskinnya terobsesi pengen jadi kaya. Saya mau kerja, saya mau jadi orang kaya. Kenapa? Biar bisa pergi haji. Nah gitu kan. Termasuk orang jadi rajin menabung. Itu kan manfaat dari haji adalah orang jadi rajin menabung. Ya kalau misalnya kita nawar barang gitu kan, biarpun cuma 1.000 perak kita tawar. Kenapa sih nawarnya kencang banget gitu, ngotot? Biar bisa pergi haji Pak. Gitu. Jadi banyak manfaat dari haji itu. Makanya ketika ada pandemi haji itu berhenti gitu, wah pada nangis nih teman-teman kita yang pada jadi pengusaha travel haji dan sebagainya itu ya sudah apa boleh buat lagi pandemi ya berubahlah mereka jadi YouTuber di vlogger. Kemudian barangkali yang kedua wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Gitu ya. Ala ma razaqahum. Nah, itu poinnya lagi rezeki lagi. Emang haji itu dengan bisnis nggak bisa di apa namanya dihilangkan gitu. Bisnis ternak gitu. Itu kan berapa juta ya? 3 juta. Orang haji itu 3 juta. 3 juta itu pasti butuh kambing untuk di haji tamattu, untuk bayar dam, untuk sekedar sedekah apa istilahnya hadiyu gitu kan. Nggak wajib sih, tapi ya pengen lah atau kurban itu sendiri begitu. Oke, itu jejak-jejak maqasid syariah di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ya jadi di masa turunnya Quran pasti nggak ada karya ya tentang maqasid syariah. Adanya ya di dalam Al-Qur'an sendiri jejak-jejaknya saja. Nah, kemudian kita ngomongin masa tadwin, masa mulai ada tulisan atau karya khusus terkait dengan maqasidus syariah. Nah, itu awalnya secara tidak terdefinisikan, banyak para ulama terdahulu yang sudah menyinggung maqasid, cuman nyindir-nyindir aja tapi nggak to the point. Ibaratnya dia demen sama janda tuh nyindir-nyindir aja gitu. Siapa nih sekarang tempat ngadunya, wah gitu-gitu kan. Tapi kalau jandanya terus lu mau apa, mau kawin sama gua apa gimana kan, harusnya to the point. Ini nggak to the point. Di antaranya misalnya At-Tirmizi Al-Hakim. Ini bukan Imam Tirmizi yang ahli hadis ya, makanya disebut At-Tirmizi Al-Hakim yang sudah menyebut maqasid dalam kitabnya As-salatu wa maqasiduha, Al-hajju wa asraruha, Al-illah, Al-ilal asy-syar'iyyah, Al-ilal al-ubudiyah dan Al-furuq. Wah, dia banyak tuh nulis tuh At-Tirmizi Al-Hakim. Juga ada Abu Mansur Al-Maturidi dengan karyanya Ma'khadus Syara'. Ma'khadus Syara' itu apa lagi ya? Ya gitulah kita baca di dalam literatur. Apalagi siapa lagi yang nulis itu? Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi dengan karyanya Usul Fiqh dan Mahasinus Syariah. Kemudian ada Abu Bakar Al-Ahbari dan juga Al-Baqillani masing-masing dengan karyanya Mas'alah Al-Jawab wad Dalail wal Illah, dan juga Al-Baqillani itu At-Taqrib wal Irsyad fi Tartibi Turuqil Ijtihad gitu ya. Itu sudah ada ya di tahun-tahun berapa tuh, masih 300-an, 400-an itu berarti abad keempat, abad kelima. Iya. Tapi gimana ya, belum secara khusus, baru nyindir-nyindir doang dalam kitab-kitabnya itu. Nah, yang tadwin atau penulisan karya secara khusus dengan judul itu, nah itu baru di abad kelima ya, baru mulai muncul karya bidang maqasid syariah secara lebih khusus dalam satu karya tersendiri yang terkenal adalah Imam Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Apa karya beliau? Al-Burhan, Al-Waraqat, Al-Riyasi, Mughithul Khalq. Boleh jadi beliau inilah sebenarnya tokoh yang sebenarnya lebih tepat ya untuk dikatakan bapak maqasidus syariah itu Al-Juwaini sebenarnya gitu kan. Boleh jadi karena dia secara detail menjelaskan tentang maqasidus syariah bagiannya secara lengkap, bahwa ada pembagian daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Itu kalau kita bahasanya apa ya? Primer, sekunder, tertier gitu ya. Nah, terus beliau juga yang menjelaskan maksud dari ibadah, maksud dari tayamum, maksud dari kisos, maksud dari jual beli, maksud dari sewa menyewa. Itu udah digarap sama beliau tuh di dalam karya-karyanya. Nah, muridnya langsung gitu ya, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, wafat 505.
dengan karyanya di bidang fikih dan usul fikih seperti Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Wajiz, Ihya, dan Syifa'ul Ghalil. Nah, dari tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai mengenal bahwa masalah itu adalah memelihara maqasidus syariah, memelihara, ya. Dan dari beliau kita mengenal ada istilah yang 5 itu, ad-daruriyat al-khamsah, itu dari beliau. Bapak 5 darurat, 5 kepentingan, maslahat itu ya. Wah, ini kan saya kutipkan dari kata-kata beliau langsung di dalam karyanya. Wa maqsudus syar'i minal khalqi khamsatun, gitu kan. Dan maksud syariat itu adalah 5. Ayyahfadha, itu pakai ada idgham. Ayyahfadha alaihi, ada idgham digunakan. Untuk menjaga atau memelihara dari mereka apa? Dinahum, agama duluan. Kalau orang pada ribut, yang duluan tuh akal apa din apa jiwa? Duluan din dulu, agama dulu. Kenapa? Karena Al-Ghazali waktu nulis pertama dinnya dulu, walaupun ini tidak berurutan terkait dengan masalah kepentingan, tapi beliau menyebutkan dinahum dulu, wa nafsahum, apa jiwa atau nyawa, ya kan? Wa aqlahum, baru akal dan logikanya, wa naslahum, keturunan nasl, wa malahum, baru harta benda. Urutannya begitu, agama, apalagi tadi itu jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, harta. Baru harta. Harta itu nomor 5. Kalau pakai teks asli dari Al-Ghazali, kan suka kebalik-balik tuh, yang mana duluan gitu kan. Oke, itu Al-Ghazali. Terus Ar-Razi, silahkan. Dengan Mafatihul Ghaib, karya-karya beliau, Al-Ayat Al-Bayyinat, kemudian ada Al-Mahsul dan Asasut Taqdis. Beliau juga menuliskan pembagian dororiyat, hajiyat, dan tahsiniyat, serta menyebutkan kelima maqasid. Untuk tahsiniyat, beliau membaginya menjadi 2, yaitu yang bertentangan dengan kaidah mu'tabarah dan yang tidak bertentangan. Ya, kemudian ada Saifuddin Al-Amidi. Nah, ini nama-nama ulama usul gitu ya, disambung dengan kemunculan Al-Amidi dengan bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam dan Ghayatul Maram. Itu Al-Ihkam mirip dengan dengan usul fikihnya mazhab Zahiri. Ya. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Amidi lebih luas membahas tentang urutan mana yang seharusnya lebih diprioritaskan dan mana yang tidak. Ya. Lalu ada Ibnu Hajib dengan Nafaisul Usul, Syarhul Mahsul, Al-Furuq, Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa, Anil Ahkami wa Tasarrufi Al-Qadi wal Imam. Masya Allah, judulnya keren sekali gitu. Baru judul saja, apalagi isinya gitu. Isinya nggak pernah baca. Kemudian ada Izzuddin Abdussalam. Al-Izz Ibnu Abdussalam. Yang merupakan murid Al-Amidi. Di tangan beliau inilah maqasid mendapatkan lompatan besar dengan karyanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, beliau menjelaskan dengan detail tentang hakikat masalih dan mafasid serta detail perbedaan keduanya, mengurutkan keduanya dan seterusnya. Dari karya beliau inilah nantinya Asy-Syatibi mendasarkan pemikirannya di bidang maqasid. Ya, salah satu ungkapannya yang masyhur adalah asy-syari'atu kulluha masalih imma tudra'u mafasid au tajlibul al-masalih. Ya, syariat itu seluruhnya adalah maslahat. Ya, baik terkait baik maslahatnya itu berupa menolak mafsadat atau justru mendatangkan maslahat itu sendiri. Dua-duanya termasuk masoleh gitu kan. Daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Itu terkenal ya, kiai-kiai kita itu kalau udah ngomongnya udah sampai ke situ, wah ini kiai beneran. Karena bukan Quran sunnah. Sudah bisa ngeluarin kata-kata daf'ul mafasid wa jalbul masoleh. Perasan dari Quran dan sunnah. Berarti sudah levelnya sudah tinggi. Ibaratnya programmer itu udah ngerti bahasa algoritma itu. Gitu. Bukan HTML gitu. Ada juga Imam Al-Qarafi yang merupakan murid dari Al-Izz, ya. Beliau menulis kitab Al-Furuq, beberapa kaidah tentang maqasid dan kaidah wasail, serta kaidah masyaqqah yang menggugurkan serta yang tidak menggugurkan. Ya, ungkapannya yang masyhur dalam kitab beliau yang lain yaitu An-Nafais, kullu makanin la na'lamu fihi maslahah qulna fihi maslahah. Ya, lam natali 'alaiha. Pada kasus di mana kita tidak menemukan maslahat, ya, di satu kasus itu kita katakan bahwa fihi maslahat. Pasti ada maslahat. Lu aja nggak tahu. Kita aja tuh yang belum tahu. Oke, nah tokoh Ibnu Taimiyah nih.
Lalu muncul Ibnu Taimiyah, ya ini ulama masyhur sekali di akhir abad ke-8 yang menempatkan ilmu maqasid syariah ini sebagai tujuan fikih dalam agama. Dan bahwa mereka yang mengingkari adanya maqasid syariah pada tiap syariat itu dianggap telah ingkar kepada syariat itu sendiri. Ya, Mas Saleh sendiri banyak digunakan beliau dalam mentarjih beragam pendapat, misalnya untuk hilah syar'iyah sebagaimana dituliskan pada kitabnya Mas'alatu al-Hiyal. Juga pada pencegahan akan hal-hal yang dikhawatirkan dalam buku beliau Saddud Dhara'i, ya, serta dengan menggunakan ilat pada suatu hukum sebagaimana dituliskan dalam kitab Ta'lilul Ahkam. Oke. Jadi ini sebenarnya kita bacanya cepat aja gitu kan. Padahal masing-masing itu kalau mau didalami itu kita bisa nyasar tuh di dalamnya dengan karya-karya para ulama. Sebutkan indeks-indeksnya. Iya, ini cuma baca daftar isi doang. Oke, muridnya Ibnu Taimiyah itu siapa? Ibnu Qayyim, ya. Wafatnya 751. Yang punya perhatian atas urgensi maqasid syariah dan ta'lil hukum serta penjelasan metode yang bisa digunakan dan penjelasan hukum. Nah, ini Ibnu Qayyim dia terang-terangan menyebutkan bahwa yang mengingkari maqasid sebagai orang yang berburuk sangka pada Allah. Lu suuzon lu sama Allah lu. Kenapa? Masa kagak ada maqasidnya gitu ya. Itu sudah berpandangan buruk tentang Allah gitu kan. Nah, beliau juga menegaskan bahwa berubahnya fatwa akibat perubahan zaman itu disebutkan karena maslahatnya. Jadi taghayyuru al-hukmi bi taghayyuri al-azman wal amkan. Al-azman wal amkan itu ya itu karena maslahatnya berubah gitu ya. Masih ada At-Tufi. Itu saya lupa. Masa dengan Imam Ibnul Qayyim yang mana beliau menolak bila maslahat itu lebih dikedepankan daripada nusus dan ijma. Oke. Nah, baru kita masuk ke jagoannya nih, ya. Pemain utama, bintang film utamanya itu adalah Asy-Syatibi. Menjadi nilai plus pada diri Al-Imam Asy-Syatibi adalah ide briliannya mengenai kodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan menjadi satu disiplin ilmu mandiri yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu yang lainnya. Ya, para ulama klasik itu kerap menyinggung wacana maqasid dalam buku-buku mereka, namun hanya sebatas subbab di sela-sela pembahasan mereka dalam bab-bab tertentu. Ya, baru di tangan beliau ini diskursus tentang maqasid itu mendapat perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam, sehingga sebagian kalangan sampai mengira bahwa Asy-Syatibi ini adalah penemu ilmu maqasidus syariah. Ya, begitulah namanya penemuan ya. Mau dibilang teknologi, mau di bidang ilmu agama, itu selalu ada tokoh-tokohnya. Nah, kalau tokoh ilmu maqasid, Asy-Syatibi lah yang hampir disepakati oleh semua pihak. Walaupun sebenarnya Syatibi itu bukan penemu awal, dia merangkum dari banyak yang sudah, kemudian dia bikin karya dan terkenallah dia dengan karyanya itu. Sebelum saya nulis seri fikih kehidupan, udah banyak lulusan Lipia yang pinter-pinter, cuma mereka nggak nulis aja gitu kan masalahnya. Jadi ketika dia berkarya baru ketahuan, makanya ya berkaryalah biar kamu dikenal gitu. Nah, Asy-Syatibi itu berkarya dengan Al-Muwafaqat dan orang kemudian sampai menganggap penemunya adalah Syatibi. Padahal Syatibi bukan penemu, dia menyusun dari banyak orang dan kemudian udah jadi, udah enak, udah cakep gitu kan. Ya sudahlah, inilah Syatibi ini tokohnya gitu. Saya pribadi ingat sekali pesan guru kami, Dr. Muhammad Al-Hasan, guru usul fikih kami dari Mauritania. Beliau sangat menekankan untuk para tulab syariah itu, para pecinta ilmu syariah itu wajib membaca buku Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Dan sudah dibaca? Ya, sudah dibaca ya. Gimana komennya buku itu? Saya bacanya tidak Al-Muwafaqat yang utuh tapi yang mukhtasarnya. Jadi ada ulama yang meringkasnya gitu. Karena kalau membaca Muwafaqatnya sendiri itu agak berat begitu Ustaz. Berapa halaman? Berapa jilid? 1 jilid kalau yang mukhtasar. Berapa halaman? Sekitar 300-an. 300. Yang mukhtasarnya? Itu yang mukhtasarnya. Kalau aslinya? Aslinya tergantung cetakan, ada yang 5 jilid, ada yang 2 jilid begitu. Jadi lebih susah. Lebih susah karena banyak diskursusnya, kemudian nanti ada tanya jawabnya, bantahan-bantahannya, yaitu yang dihilangkan begitu, tidak terlalu diganti menjadi ringkasannya. Gitu. Padahal tuh tadi ringkasan dari sekian banyak para ulama ya, kemudian diringkas lagi dan kita baca khas anak Lipia adalah membaca ringkasan.
Makanya pikirannya ringkas-ringkas. Televisi. Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi. Kita masuk ke tadwin masa sekarang. Setelah era Asy-Syatibi, nampaknya ilmu maqasid syariah itu mengalami stagnan. Boleh jadi karena terpengaruh surutnya peradaban Andalusia. Dan baru muncul lagi nanti setelah melewati masa tidur yang panjang hingga abad 15 Hijriah. Masya Allah. Yang ditandai dengan kemunculannya Ibnu Asyur, ya, yang dipandang sebagai bapak maqasid modern. Oke. Ada bapak maqasid klasik, ada bapak Jadi gini, modern. Sekarang kan banyak tur ke berbagai negara Islam, peninggalan-peninggalan Islam kuno, salah satunya ke Spanyol. Jadi, wah kalau ke Spanyol tuh ke Cordova gitu ya, ke Sevilla, kemana-mana, jadi inilah ya, jadi istilahnya pilihan yang menarik. Jalan-jalan yuk ke Spanyol gitu, melihat sisa-sisa peradaban umat Islam. Nah di sana kita masih bisa melihat tuh istana zaman dulu ya, istana merah itu dan sebagainya. Saya juga belum pernah ke sono sih, cuman kata yang pada ke sono tuh nonton di Google gitu ya, atau di YouTube. Tapi siapa yang kenal dengan Asy-Syatibi? Nggak ada yang kenal kan? Nah kalau kita berpikir Spanyol masa Islam tuh hebatnya kayak gitu, sebenarnya yang bikin hebat tuh karena para ulamanya, ya kan? Yang menarik Spanyol dari banyak negara tuh pada datang ke sana belajar ilmu agama, belajar ilmu teknologi dan sebagainya itu para ulamanya. Cuma lucunya yang kita kenal sekarang adalah bangunannya. Ulamanya nggak ada. Asy-Syatibi itu orang Spanyol, Andalusia. Karyanya itu ya dibikinnya di sana. Nah, seiring dengan lewatnya Andalus ya, dihabisi oleh Queen Isabella, Ratu Isabella dari Spanyol juga gitu ya kan, digulingkan itu kekuasaan Islam dan rata itu kemudian tanah. Udah nggak tersisa lagi orang Islam di sana, maka ya peradaban Islam habis, ulamanya habis, ilmunya hilang. Nah, jadi kenapa kok setelah masa Asy-Syatibi kok maqasid syariah itu kayak tenggelam? Ya tenggelam bersama peradabannya, gitu. Makanya hari ini kalau muncul lagi itu semua adalah mengais-ngais dari sisa peradaban. Ini dia itu dicari lagi. Nah tokoh yang kemudian menghidupkan kembali, ya memberi ruh lagi pada maqasid syariah itu Ibnu Asyur. Oke. Kita lanjutkan beberapa pandangan beliau Ibnu Asyur terkait dengan maqasid syariah yang berbeda dengan para pendahulunya adalah pertama ini, beliau beranggapan perlunya menjadikan maqasid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Asy-Syatibi nggak bilang wajib, tapi dia bilang ini loh sebuah pilihan. Nah begitu Ibnu Asyur, oh ini wajib. Wajib jadi disiplin ilmu itu sendiri. Oke, yang kedua. Korelasi al-fitrah atau naluri beragama. Naruli. Dan juga as-samahah atau toleransi dan al-musawat, egaliter dan al-hurriyah, kemerdekaan bertindak dalam konteks maqasid syariah. Itu lebih ditonjolkan ya, dalam maqasid syariah itu ditonjolkan al-fitrah, al-musawah ya, egaliter, kemerdekaan, toleransi atau al-samahah gitu ya. Itu lebih banyak ditonjolkan oleh Ibnu Asyur dengan konsep maqasidnya modern dia ketimbang para ulama di masa terdahulu. Itu poin yang kedua. Oke, yang menarik dari pemikiran beliau adalah perlunya menjadikan maqasid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Ya, namun pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang qat'i dengan dalil-dalil yang dhanni. Ya, artinya perlu dikelompokkan dulu nih antara dalil-dalil yang disepakati seluruh ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Ya, jadi gimana? Kan itu kan dijadikan sebuah disiplin ilmu yang ini sudah ada ilmunya, yaitu ilmu usul fikih yang sudah dikembangkan oleh para ulama. Ini usul fikih dibuang diganti dengan maqasid syariah apa gimana? Itu kan pertanyaannya kepada Anda wahai Ibnu Asyur. Kita sudah matang dengan usul fikih, udah jadi fakultas, udah jadi banyak disertasi doktor dan sebagainya. Kok tiba-tiba Anda mengatakan oh enggak, ini yang lebih bagus nih maqasid syariah. Pertanyaannya, kalau Anda jadikan maqasid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu baru, terus yang sudah ada usul fikih gimana? Dibuang, diganti dengan ini atau duduk berdampingan atau bagaimana? Jadi ketua dan wakil bagaimana gitu kan? Nah, menurutnya ilmu usul tetap dalam kondisinya yang ada, sementara ilmu maqasid itu berperan sebagai landasan filosofis. Jadi seiringan gitu, usul fikih dengan maqasid dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian usul fikih. Jadi dia sih nggak bilang usul fikih harus dibuang, enggak, tapi dilengkapi biar punya landasan landasan filosofisnya gitu ya. Jadi hukum itu ada
alasan logisnya gitu ya, logika hukumnya ada, tapi juga ada landasan filosofisnya gitu. Misalnya tidak boleh membunuh nyawa manusia gitu kan. Kenapa? Ya haram karena Allah bilang begini dah gitu kan. Terus kenapa ya? Karena begini. Dulu nih filosofisnya nih. Dosa pertama manusia itu adalah membunuh nyawa manusia. Dan kalau sekarang Allah bicara itu lagi, itu punya hubungan historical. Wah gitu. Kan keren gitu kalau kayak gitu kan. Jadi makin punya makin punya bobot gitu ketika beristidlal. Nah, maunya Ibnu Asyur tuh ya dalil Anda pakai usul fikih itu udah cakep sih. Cuman kalau dikasih ornamen yang begini nih kayaknya lebih seru nih gitu. Kira-kira begitu bahasa Betawinya. Selain kan Ibnu Asyur bukan orang Betawi. Baik, wacana tentang independensi atau independensi maqasid syariah pertama kali digulirkan oleh Tahir Ibnu Asyur dalam karyanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Meskipun sudah ada yang mengemukakan adanya urgensi kajian seperti ini seperti Al-Qarafi dalam Al-Furuqnya atau Syatibi gitu ya. Akan tetapi sebelum Ibnu Asyur tersebut belum ada satupun yang mewacanakan independensi Maqasidus Syariah dari usul fikih. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili masih memasukkan kajian Maqasidus Syariah itu di dalam kitab Usul Fikih Al-Islami karya beliau. Jadi beda ya. Wahbah Az-Zuhaili itu mengakui ada Maqasid Syariah, ya kan? Tapi Maqasid Syariah itu bagian dari ilmu usul fikih. Kalau Ibnu Asyur enggak. Ya ini kalau masa hidupnya sih Ibnu Asyur lebih dulu ya. Beliau mengatakan ya usul fikih dan Maqasid Syariah. Dua cabang ilmu yang berbeda dan bukan satu bagian dari yang lain. Tapi bisa bekerja sama begitu. Nah, kalau Wahbah Zuhaili mengakui ada yang namanya Maqasidus Syariah, tapi ingat ya, Maqasidus Syariah itu anaknya usul fikih. Anaknya, induknya tetap usul fikih gitu. Ya beda ya. Beda, yang satu tuh berdiri masing-masing independen gitu kan, walaupun kerjasama. Nah, sementara yang satu lagi enggak, ini enggak independen. Maqasid itu bagian dari usul fikih. Oke? Nah, ya karena kalau udah bagian dari usul fikih dia enggak independen. Ya dia nggak bisa bilang, oh nggak bisa begini, saya maunya begini. Lu anak, gua bapak, gitu kan. Kalau yang sana kan independen, walaupun disuruh kerjasama. Kalau pas lagi ada hal-hal yang nggak connect nih, nggak bareng gitu, dia bisa bilang, lu gua. Okay. Gitu. Di masa modern ini selain Ibnu Asyur juga kita temukan beberapa ulama yang menulis tentang Maqasidus Syariah seperti Al-Alal Al-Fasi, kemudian Roy Suni, kemudian Syekh Muhammad Ibnul Habib Al-Khawjah, kemudian Umar Muhammad Jibji, okay. Kemudian ada Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud Al-Yubi, kemudian ada Toha Jabir Al-Alawani, Dr. Umar Saleh bin Umar. Ini rata-rata orang-orang Maghrib semua nih, orang-orang Barat. Barat maksudnya bukan bule ya, Barat dari Maghribul Islam ya, di Afrika Utara, rata-rata dari sana emang. Baik, kita masuk ke poin D di urgensi Maqasid Syariah. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya ingin persilakan Pak Bobi Gunara dulu yang sudah angkat tangan dari tadi. Saya takutnya beliau hendak mengajar nanti dan meninggalkan majelis ini, jadi kita terlewat dari pertanyaan beliau. Oke. Saya persilahkan Pak Bobi Gunara. Ustadz Solihin bisa dibantu di unmute. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Saya semester ini ngajar jam 7 itu kalau tidak salah hari Kamis, Pak. Oke. Jadi aman ya, Pak? Jadi untuk saat ini aman. Yang pertanyaan ada ini Ustaz, pertanyaan itu dalam kitab ulama klasik itu ketika mereka menyusun Maqasid Syariah itu apakah juga mereka istilahnya berdiskusi atau berinteraksi juga dengan para ilmuwan yang bisa dikatakan yang tanda kutip bukan syariah gitu ya. Seperti itu juga. Apakah mereka juga dalam kitab itu menuliskan terkait dengan pendapat ulama-ulama yang tanda kutip istilahnya bukan ahli agama tapi ahli misalkan ilmu alam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin antara kaitan juga itu. Saya sih kelihatannya memang setuju bahwa Maqasid Syariah itu bagian dari usul fikih dan juga
apalagi melihat dari perkembangan ilmu dan teknologi sekarang itu, sepertinya kalau kita mengkotak-kotakan ilmu itu istilahnya sudah bukan zamannya lagi, bahwa bahkan keilmuan agama pun sekarang seperti misalkan masalah yang sangat jadi tren sekarang sama masalah vaksinasi gitu kan itu dalam sepengetahuan itu jadi sifatnya kan wajib karena untuk menghindari keburukan mudarat karena kan dia dan itu juga memang keputusan itu bukan hanya berasal dari syariah fikih tapi juga melibatkan ilmu kedokteran dan hal ini ilmu epidemiologis. Mungkin itu aja. Baik, ini dua pertanyaannya. Yang pertama, apakah para ulama klasik di masa lalu itu banyak bekerja sama atau berkolaborasi dengan pakar-pakar dari ilmu sains yang ada di masanya? Jawabannya pasti, cuma dengan catatan bahwa kemajuan ilmu sains itu baru kita rasakannya sekarang. Kalau sains di masa itu melihatnya dengan kacamata sekarang ya, wah itu jadi purba, jadi prehistorik banget gitu ya kan. Dan jadi sangat tidak cocok gitu. Ya, ilmu kedokteran di zaman segitu dibandingin ilmu kedokteran zaman sekarang, jauh banget. Kita bilang itu kedokteran purba itu, gitu ya. Ya cuman kalau kedokteran yang ada di masa itu dibandingkan dengan kedokteran di negara-negara di luar negeri Islam pada masa itu kemajuan besar. Cuman kalau membandinginya dengan zaman sekarang itu kemunduran jauh banget gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kira-kira maksud pertanyaannya ini mau gimana gitu ya. Maksudnya kenapa kok bertanya apakah mereka berkolaborasi dengan para ahli sains di masa itu? Kalau jawabannya udah pasti iya gitu. Karena begini, begitu banyak hukum-hukum fikih hari ini itu yang didasarkan pada ilmu kedokteran di masa itu. Nah, masalahnya adalah kebenaran sains itu kan selalu terkoreksi setiap zaman. Nah, ketika kebenaran kedokteran di masa itu terkoreksi di hari ini, kan fikihnya sebagai sesuatu yang dibangun di atasnya itu kan berubah, gitu kan? Nah, ini yang agak susah di masa kita sekarang, gitu, berubah. Jadi kalau kan dia melandaskannya pada penelitian empiris di masanya. Kebenaran pada masa itu adalah itu. Dibangunlah fikih hukum itu di atasnya. Oke. Zaman ngalir, kemudian zaman berubah. Terus apa yang tadi dianggap sebagai kebenaran di masa lalu berubah itu menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa terkoreksi lah begitu kan? Sehingga ada kebenaran-kebenaran yang baru, ada teknologi yang baru dan sebagainya. Nah, pertanyaan gini, bangunan fikihnya gimana? Ya logikanya bangunan fikihnya berubah dong. Masalahnya di hari ini banyak juga orang yang nggak bisa fikih dari Allah gitu. Padahal enggak, ada yang turun dari Allah yaitu ayat Quran, hadis dan sebagainya. Tapi kalau kesimpulan hukum fikihnya itu kan harus disesuaikan lagi. Nah, banyak yang tidak sesuai gitu karena zamannya sudah berubah. Saya kasih contoh paling sederhananya itu begini. Dulu musik itu haram. 4 mazhab itu sepakat haram. Makanya teman-teman Salafi kita senang banget begitu bisa nampilin, kata Hanafi haram, kata ini haram gitu kan. Nah, sekarang kok banyak ulama mendengarkan musik dan membolehkan. Why? Kok bisa berubah? Kenapa? Karena musik ketika dikatakan musik di masa lalu itu ya dengan segala karakteristiknya pada masa itu otomatis bermusik itu otomatis live ya. Live itu berarti zina, berarti mabok, berarti nggak sholat. Otomatis. Itu satu paket yang nggak bisa dipisah. Nah, zaman berubah. Ya kan? Kalau dulu musik tuh live, unplugged gitu. Jadi harus ya di situ dan nggak bisa udah ngumpulin alat-alat musik udah capek-capek berhari-hari gitu kan, terus mainnya cuma 5 menit gitu terus pulang gitu, enggak. Nah, ditemukanlah teknologi recording, ketemu kita dengan piringan hitam, dengan sekarang sudah MP3 dan sebagainya kan, kita dengerin musik itu ya, HP kita ini bunyi musik ting-tong sebagai alarm gitu, sebagai kalau dapat telepon itu ringtone, ringtone kan, musik itu kan gitu. Sekarang gini, wah HP saya bunyi ada musiknya, masuk neraka gitu. Enggak, berubah kan gitu ya. Nah dulu kalau dibilang musik masuk neraka, iyalah kenapa? Karena musik include adalah tidak sholat, zina, mabok, otomatis. Nah sekarang HP saya bunyi ting-tong, ini zina nih, ini mabok, ini nggak sholat, ya kan enggak. Maka hukumnya jadi sesuai ya duru ma'alillah, wujuban wa adaman kan begitu kira-kira kan.
Nah, koreksi-koreksi seperti itu yang hari ini mungkin perlu juga dipelajari lebih dalam oleh para ahli fikih untuk melihat bagaimana perbandingan konklusi fikih di masa lalu dengan konklusi fikih di zaman sekarang. Makanya banyak juga tuh yang harus lebih disesuaikan dengan zamannya. Itu contohnya gitu ya Pak ya, terkait dengan masalah apakah mereka berkolaborasi dengan para saintis? Iya pastinya. Cuman ya itu tadi bisa jadi terjadi koreksi-koreksi besar kalau di zaman sekarang. Oke. Baik. Yang kedua silakan Pak Bobi. Yang kedua tadi Ustaz tadi Udah terjawab ya? Udah. satu paket ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Bobi Gunawan pertanyaannya. Kita lanjutkan Ustaz sebelum Ya. nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang lain dari Facebook maupun Ini kita baru di sampai halaman Zoom. berapa nih? Mau Kita diteruskan atau mau disampai sinikan? Kita masih 3 bab lagi. Jadi Oh. kita ini baru setengah nih. Kalau kita Separuh selesaikan perjalanan di sini kayaknya cocok juga begitu kira-kira Ini biar kalau pas kita Jakarta Solo nih baru sampai Cirebon lah gitu ya. tengah-tengah begitu. Baru mau keluar ke Jawa Tengah. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu Ustaz, ya, Oh, iya. biar besok kita Jadi bisa kita pas di itu ya, di apa namanya Brexit ya. Iya, Brexit lagi. Selamat datang di Tegal. Kita cari apa dulu lah, sate Tegal dulu ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita bahas 3 bab yang tersisa tentang urgensi maqasidus syariah dan juga pembagian maqasid dan Ya. juga di poin berikutnya ad-daruriyat al-khamsah gitu. Kita hari ini sudah selesai membahas pengertian maqasidus syariah, kemudian apakah selalu ada maqasid pada tiap hukum juga sudah kita bahas, dan yang ketiga tadi maqasid dalam tinjauan sejarahnya gitu. Ya emang kalau belajar ngaji ilmu agama tuh jangan terlalu banyak. Karena makin banyak kita pelajari makin banyak lupa. Sedikit saja lah sehingga sedikit lupa. Dan kalau tidak belajar, tidak lupa-lupa. Orang nggak belajar, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Oke. Baik, saya masuk ke sesi diskusi kita. Bagi Ya. Bapak Ibu, silahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Dari Pak Danimus, apakah maqasid syariah ini harus ada dalam setiap rukun ibadah dan muamalat? Itu sudah terjawab tadi di bab yang kedua. Tergantung siapa yang ngomong. Tergantung siapa yang ngomong. Gitu. Kalau menurut si Anu harus ada. Kalau menurut si Anu tidak harus ada. Itu khilafiyahnya di situ. Baik. Kemudian ada Pak Prasetyo. Ini masih saya bacakan pertanyaan dari Zoom kita. Bagaimana pengaruh interaksi maqasid Imam Asy-Syatibi dengan madhab zahirinya Ibnu Hazm? Wah, seru tuh ya. Iya. Ya, justru yang paling berseberangan kutub itu keduanya itu kan. Karena kalau maqasidus syariah Syatibi kan ya secara umum ya setiap syariah itu harus ada alasannya, tujuannya, hikmahnya, rahasia yang harus kita bongkar dari situ. Kenapa harus begitu? Bahkan sampai kemudian itu menjadi dasar kenapa kita melakukannya. Sedangkan kalau zahiri secara umum dia tuh kan hanya mengandung teks aja. Teksnya begitu ya begitu, nggak logis nggak apa-apa. Contohnya nggak logis tuh gini. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan orang yang musafir boleh kan nggak puasa kan? Gimana bunyi ayatnya? Ingat nggak? Fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Kalau kamu safar gimana? Maka Harus gantilah. diganti dengan hari-hari berikutnya. Nah, kalau kita kan Syafi'i ya, jumhur ulama gitu kan bilang ya kalau musafir boleh tidak puasa dengan syarat mengganti di hari yang lain. Kan begitu ya. Kata Zahiri enggak. Kalau ente safar wajib ganti. Ya kan memang bunyi ayatnya begitu kan. Walaupun nggak batalin puasa, tapi wajib ganti karena ayatnya begitu. Au ala safarin fa'iddatun. Siapa yang safar ganti. Lepas dari dia mau berbuka atau nggak berbuka, Quran nggak bilang loh. Pokoknya safar ganti, safar ganti, safar ganti. Berarti di antara hal-hal yang membuat membatalkan puasa itu gara-gara safar. Satu ya kan gitu. Jadi lu jangan pergi kemana-mana lo, ntar batal. Nah itu dari Zahiri itu. Atau bisa juga puasanya nggak batal ya kan, tapi tetap wajib ganti karena bunyi ayatnya secara zahirnya begitu. Nah itu kan nggak logis. Lah gimana, gue kan tetap puasa, nggak ngebatalin. Iya tapi kan kamu bepergian, berarti ya kamu ganti. Tapi kan saya nggak batal, ya tapi kan kamu bepergian. Nah
kan gitu, muter-muter aja di situ kan nggak selesai-selesai. Nah ini kan nggak logis kan, logikanya kan kalau mengganti itu karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena batal. Nah safar tidak otomatis membatalkan, tapi membolehkan orang yang batal. Itu kan ada penjelasannya agak panjang gitu kan. Zahiri nggak mau. Ya sudah pokoknya zahirnya begitu ya begitu. Nggak masuk akal, bodoh amat. Yang penting bunyi ayatnya begitu kok. Mau bilang apa? Masa mau ngelawan ayat? Wah itu gaya-gaya zahiri kayak gitu. Oke, itu dua kutub yang berseberangan tadi itu ya. Kalau mazhabnya Imam Asy-Syatibi itu lebih ke batinnya begitu saja. Ya, maksudnya, asrornya. Kalau mazhab zahiri ya namanya zahiri begitu. Itu hanya sekedar lahirnya saja begitu. Zahirnya saja. Nah, ini kan dua mazhab yang berbeda. Pertanyaan lanjutannya dari Pak Prasetyo, apakah keduanya ini yang dalam tanda kutip saling berseberangan tadi itu berpengaruh pada kemajuan peradaban Andalusia? Boleh jadi ya. Ya, tapi kan gini, maju mundurnya sebuah peradaban itu faktornya banyak ya. Tapi kalau dari sisi misalnya dari keilmuan, ya iyalah karena mereka logis berpikirnya, ada hubungan kausalitas sebab akibat. Kalau begini kan logis lah itu semua ya. Wajar lah kalau mereka maju gitu kan. Dan emang musimnya gitu loh. Negara-negara lain lagi pada mundur. Dia kok bisa prestasinya bagus ya, jadilah dia negara maju gitu kan. Nah nanti ada masa di mana musimnya lagi nih. Musimnya negara yang lain yang maju gitu. Nah dia udah capek dengan kemajuannya. Ya watil kal ayamu ya begitulah hari-hari dipergilirkan gitu ya. Saya nih jadi kiai nih di kampung saya nih di Pedurenan tuh saya jadi kiai nih ceritanya. Kenapa? Ya karena yang senior udah pada nggak ada. Gitu. Ada zamannya kan gitu. Coba misalnya 30 tahun yang lalu siapa lu gitu kan. Kalaupun duduk nih di acara pengajian atau sebuah acara apa di masjid gitu, duduk ya duduk aja, nggak ada yang silakan Ustaz, nggak ada yang bilang gitu. Siapa lu anak kecil gitu kan. Tapi begitu yang senior sudah pada wafat, sudah pada menghadap Allah dan sebagainya, kita bingung mana lagi pada kiai, kagak ada gitu kan. Nah itu orang udah ayo maju apaan. Ya habis nggak ada lagi kan orang-orang yang ada tinggal. Nah itu kan bisa jadi dia menjadi besar tuh karena yang lainnya sudah nggak ada gitu loh. Ada juga di jamaah pengajian saya unik ya. Suatu hari dia ngundang saya ke wilayah tempat tinggalnya. Dulu tinggalnya di Pedurenan, tapi sekarang pindah di pinggiran Jakarta, di Bojong di mana gitu loh. Itu begitu saya datang ke sana, orang tuh menghormati dia, cium tangan dan sebagainya, pada hormat, pada tunduk banget. Padahal kita nih bercanda-bercanda ngomongnya lu gue. Min, lu dihormatin banget di sini lu Min. Wah, aneh kiai di sini gitu. Padahal di sana lu bercanda mulu, mana pakai celana kolor mulu lagi gitu kan. Begini dia bilang, kalau di Pedurenan itu gudangnya kiai. Ya, kita tuh 10 watt, ya kagak ada apa-apanya. Lampu 10 watt di tengah lampu 200 watt itu kagak ada apa-apanya. Tapi ini lampu walaupun 10 watt, taruhnya di hutan, terang gitu. Dia bilang begitu. Gitu ya. Lu gara-gara semua orang pada kagak ada kiai di sini. Nah iya, padahal kita modal mah cuma baca ya Robi Bil doang. Orang udah cium tangan. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak yang pada minta disembur. Min, lu jadi dukung sembur di sini. Tahu tuh, jadi orang pada percaya aja. Gue mah kagak mau diludahin sama lu. Jauh-jauh pindah jadi dukun sembur. Ya begitu bang, dukun tuh populer kalau nggak ada yang kenal. Kalau dikenal apa lu? Ya gitu. Itu menarik tadi analogi tentang lampu 10 watt gitu. Ya. Sampai mana tadi kita? Pertanyaannya Andalus tuh Andalusia. Negaranya apa gitu kan. Saya bilang ya itu bisa jadi salah satu faktor, tapi bisa juga faktor zaman, musimnya. Ketika yang lain pada runtuh dia sendirian ada ya dia besar gitu. Nah tapi mungkin yang lain nanti akan juga menyusul besar dan dia runtuh. Begitu watil kal ayamu unudawiluha. Itulah waktu yang kita pergilirkan. Itu kalau saya sih melihat sisi itu penting untuk kita pahami juga gitu ya. Walaupun faktor rasionalitasnya orang-orang di Andalus di masa itu memang pastilah ya nggak bisa kita pungkiri. Pasti itu menjadi salah satu faktor membuat Andalus itu begitu hebat di masanya. Oke. Baik. Saya bergeser dulu dari pertanyaan di Zoom ke pertanyaan dari YouTube dan Facebook kita. Ini pertanyaan dari YouTube dari Pak Dery Angga Permana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa ada hubungannya antara maqasid syariah dengan hikmatut tasyri'? Ya atau itu. Sepertinya maqasidus syariah itu memang kesimpulan dari hikmatut tasyri'. Ya iya, emang itu sih. Ketika kita ngomongin hikmatut tasyri', ya sebenarnya ya masih saudara misanan deket gitu, ya kan.
Cuman bahasa kerennya maqasidus syariah gitu. Sementara kalau di sini kita membahasakannya hikmatut tasyri' gitu. Itu juga sih. Tinggal nanti kalau beda sudut pandang, beda sudut pandang, beda istilah, itu beda powernya gitu, beda power. Kalau bilang maqasidus syariah, oh berarti itu menjadi kekuatan tersendiri tuh, power gitu kan. Bahkan Allah menurunkan syariat ini itu gara-gara ini. Wah, kan gitu ya. Sementara kalau di sono kan dianggapnya cuma itu hikmah aja. Mau ada mau enggak penting. Yang penting Allah maunya begini. Titik gitu kan. Sama positioningnya tapi beda cara pandangnya. Si Amin di Pedurenan, siapa lu? Kita toyor-toyor palanya, apa lu Min gitu kan. Di sono orang cium tangan bolak-balik. Gitu kan Amin-amin juga, cuma sudut pandangnya beda. Si Amin. Di sini dia dulu muazin. Okay. Cuman kalau azan tuh lucu, dia dari rumah ke masjid, dia nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang, blegon, nggak pakai baju, dan belum mandi, belum apa, dia datang ke masjid, dia azan doang. Begitu selesai azan dia pulang lagi, kagak sholat, kagak. Min. Mudah-mudahan orang-orang di kampungnya Pak Amin tidak sedang menyaksikan tayangan ini. Nggak ada, di sana nggak ada YouTube. Oke, saya pindah. Jadi tadi sama aja ya Ustaz ya, maqasid syariah dan hikmatut tasyri'. Sudut pandangnya yang berbeda ya. Oke. Baik. Kita balik ke pertanyaan di FB. Ini dari Ustadz Muhammad Nafi Asrori, ini teman saya Ustadz. Apa buku ini sudah dicetak begitu Ustadz yang buku yang mana? Maqasidus syariah. Di PDF. Buka di PDF rumahfikih.com/PDF. PDF. Jadi nggak usah dicetak lah, ini gratis lah. Pokoknya teman antum kan? Yeah. Gratis lah. Buka ya coba mungkin bisa dicekin kali. Buka rumahfikih.com. Di sini bisa nggak? Nggak bisa ya? Iya. Atau nanti kita kirim linknya ya nggak, maksud saya dia ada nomornya di rumahfikih.com/pdf/nomor berapa gitu. Baik. Ya buka anu lagi, tab satu lagi aja. /pdf atau nah itu bisa juga. Nah coba di salah satu buku saya diklik, nanti ya itu buku saya juga klik, nanti dia akan memberikan link yang semua hanya buku saya. Kalau ini kan bukunya buku rame-rame, sudah diklik. Oke, scroll ke bawah. Nah nanti saya nulis ada ilat hukum, terus maqasid, nah itu dia maqasidus syariah. Nah, klik coba, klik nomor 224 rumahfikih.com/pdf/224. Nah gitu. Ada rumahfikih.com/pdf/224 itu kode bookingnya. Free ya, halamannya 62 ya, sama persis dengan yang sedang kita baca ini. Oke, maqasidus syariah itu bisa dinikmati oleh seluruh peserta yang hadir. Share-nya itu ya, rumahfikih.com/pdf/224. Oke. Jadi gratis, silahkan di-download dan dibaca. Maqasidus syariah karya Ustaz sama persis. Di daftar isinya sama persis ya, pengertian, kemudian apakah di poin B tadi maqasid dalam tinjauan sejarah. Kita baru sampai poin C, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas D, E, dan F. Akan sangat bagus sekali. Sebelum kajian kita berikutnya Bapak Ibu sudah baca dulu begitu kira-kira, jadi sudah menyiapkan pertanyaan, sudah nyambung kajiannya begitu. Nanti kita tinggal memperkaya tentang diskusinya saja insya Allah. Berapa harganya? 0. Harganya Rp0, free. Oke. Baik, itu dari Mas Nafi, saya suka menyebutnya begitu. Terima kasih pertanyaannya. Saya balik ke pertanyaan-pertanyaan di Zoom kita. Dari Pak Cecep Umar, izin bertanya Ustadz, bagi ulama yang pro maqasid, bagaimana membedakan syariat yang ilatnya hilang namun tetap harus dilaksanakan dengan syariat yang ketika ilatnya hilang tuh hilang pula pelaksanaannya? Ya kan pro maqasid kan macam-macam nih ya. Kalau tadi ada salah satu yang bilang, kalaupun Anda mengatakan tidak ada ilatnya, sebenarnya ada itu maqasidnya, lu aja kagak tahu. Okay. Maka tugas kita untuk mencarinya, gitu kan? Iya, tapi kalau kita belum ketemu mencarinya, apakah pensyariatan jadi hilang? Nah, nggak semua yang pro maqasid syariah mengatakan begitu.
Jadi ya ini ada beda-beda juga ya. Maqasid syariah, para aktivis atau para pendukung maqasid syariah itu ya ada grade-nya gitu. Ada grade yang biasa-biasa aja, tapi ada juga grade yang rada-rada ekstrim gitu. Nah yang rada ekstrim ini, yaitu tadi mungkin dipertanyakannya gampang tuh jatuhinnya. Lah kalau nggak ketemu maqasidnya dan atau minimal Anda belum tahu, walaupun Anda yakin itu tahu, tapi Anda belum temukan, ini dijalanin apa enggak? Ya dijalanin sih. Berarti kan nggak pakai makosid gitu kan? Iya sih, nah, gitu. Jadi itu senjata pamungkas itu untuk menghabisi mereka-mereka yang hanya mengandalkan makosid. Kan nggak semuanya ada makosid gitu. Itu asik banget itu dengan cara itu. Ya tapi jangan digunakan buat ngebantai orang juga gitu ya. Kita tuh kan gini, kita tuh kayak ibaratnya pendekar silat. Ya semua jurus pasti ada kelemahannya. Setiap orang pasti ada kelemahannya. Jangan gitu dikit-dikit, lu kelemahannya ini, lu kelemahannya ini, lu kayak ngajakin berantem. Padahal kita juga punya kelemahan, ntar dihabisin, dipelintir, mejret. Ya jadi setiap pemikiran tuh pasti ada titik-titik lemahnya. Ya kita melihat bukan bagaimana cara mengalahkannya, bukan bagaimana cara menang dari dia gitu, tapi menghargai apa yang sudah ya dia sampaikan. Semua pendapat pasti ada kelemahan. Makanya tuh dosen-dosen kita yang suka nguji sidang-sidang disertasi dan sebagainya itu ya, itu ada yang jujur juga sama saya itu. Dia bilang, "Apa ini karya Anda bagus banget nih." Gitu. Cuman karena saya udah dibayar untuk cari-cari salahnya ya, saya cari-cari aja salahnya gitu. Jadi ini saya cari kesalahannya ya, salahnya ini gitu kan. Ya karena saya kenal juga, saya bilang iya deh saya ngaku salah. Tapi gini, yang bagus sih orang tuh kalau ngasih tahu kesalahan ngasih tahu juga solusinya. Solusinya apa? Wah itu dia saya nggak tahu solusinya. Ya gimana nguji tapi nggak kasih solusi gimana? Itu kan kaburomaktan. Yang nguji malah diuji. Kata dosennya tugas saya kan cuma mencari kesalahan bukan memberikan solusi. Gitu. Bisa itu juga. Kalau mau carikan solusi double ya honornya. Itu dari Pak Cecep Umar. Saya pindah ke Pak Yudanto Aribowo yang sudah angkat tangan. Saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, konsep maqasid ini karena saya sering baca tulisannya kaum liberal itu sering dipakai alat ya sebagai justifikasi lah untuk liberalisasi ya. Jadi supaya ada pijakannya dengan ulama-ulama klasik, lalu dia selalu menyandarkan diri dengan maqasid syariah gitu. Padahal sebenarnya dia mendekonstruksi syariah gitu. Nah mungkin ya saya nggak tahu apakah nanti dalam bab berikutnya ada itu, tapi apakah ada pedoman-pedoman ya untuk memahami maqasid syariah sehingga tidak menjadi dekonstruksi syariah sehingga akhirnya waris itu dikonstruksi, jilbab juga nggak wajib karena jilbab maksudnya adalah yang penting itu sopan hatinya. Oke, ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Saya nggak tahu ya ini terusannya ada nggak bahas tentang ini ya. Tapi yang jelas ya ini penting memang. Ini nanti poin terakhir atau final dari pembahasan ini memang apakah kita bisa menerima konsep maqasidus syariah versi kalangan liberalis yang mendekonstruksi, wah istilahnya keren ya, mendekonstruksi, mengacak-ngacak kalau bahasa gitu, ngacak-ngacak fikih yang udah jadi gitu. Nah kalau saya sih memandangnya begini Pak, ini kan salah satu cabang ilmu, tidak bisa hanya digunakan istilahnya kalau pesawat tuh nggak bisa single engine tuh nggak bisa, hanya pakai satu mesin tuh nggak bisa, mesin tuh minimal harus ada 2, bahkan kalau perlu 3, 4 dan sebagainya. Maqasid syariah tuh nggak ada gunanya kalau nggak pakai ilmu fikih gitu kan. Nah, tapi ilmu fikih dengan ilmu maqasid itu jadi saling menyempurnakan dan bukan untuk saling dipertentangkan. Kalangan-kalangan, saya sih nggak nyebutnya liberal ya, tapi kalangan-kalangan yang nggak belajar ilmu fikih, gitu kan, dan hanya pakai maqasidus syariah dengan niat tujuan ingin melakukan perombakan-perombakan tadi itu mau saya kasih warning juga. Kenapa? Ya biar bagaimanapun sebelum Anda ngomong maqasid, Anda harus tahu ilmu fikih. Makanya ini kan kita kajian tarikh tasyri' ilmu fikih, tapi saya masukkan di dalamnya kajian tentang maqasid. Jadi membahas maqasid dalam kerangka ilmu fikih, sebagaimana Dr. Wahbah Zuhaili membahas maqasid dalam kerangka usul fikih, begitu kan? Nah, nggak bisa itu di ilmu yang berdiri sendiri independen, sebagaimana katanya
Ibnu Asyur gitu ya. Kan kita jadi bertanya-tanya, ini Ibnu Asyur maunya apa nih? Kok suruh independen? Waktu kita dedes-dedes, bahasanya dedes-dedes, kita apa sih, kita uber gitu ya. Maksudnya gimana? Independen maksudnya apa? Usul fikih mau dibuang? Enggak sih. Oh enggak, ya sudah. Berarti kan usul fikih masih dipakai. Cuman untuk lebih menguatkan itu dari sisi maqasid tuh ditambahin biar ornamennya lebih cakep. Ibaratnya mobil itu nggak cuma sekedar dicat, tapi di coating juga biar lebih keren. Wah gitu. Dimodif juga biar sound systemnya lebih menggelegar gitu misalnya. Kalau itu iya, tapi jangan sampai nanti yang aslinya itu malah dibuang, diganti hanya dengan maqasid. Nah memang nanti celah-celah kalangan liberalis lah istilahnya, sekuler dan sebagainya itu begitu. Dia mengelu-elukan maqasid dengan menginjak-injak fikihnya. Yes. Nah itu. Dan membuang jauh usul fikihnya, itu yang jadi Nah masalah. itu dia. Makanya kan kita nggak pernah ya, di dunia Islam tuh ada fakultas maqasidus syariah tuh nggak ada. Fakultas syariah ya dipelajari juga, tapi ya dia bagian, part of. Dia adalah spare part yang melengkapi apa yang bangunan yang sudah ada, bukan dia yang berdiri sendiri gitu ya. Nah, gimana cara menghadapinya? Ya sederhana. Ya gampang aja. Kalau ada ibadah yang atau syariah yang tidak ada maqasidnya, terus mau ngapain? Mau dibuang? Ya kan nggak juga. Nah, itu tadi kan udah dikasih pisaunya, apa namanya, tombol ininya, tombol restartnya, itu udah macam-macam, tinggal restart aja gitu kan. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Yudanto, bagus sekali. Hari ini fenomena yang kita lihat tentang orang-orang yang disebut Bapak tadi sebagai liberalis, yaitu tadi bukan maqasid syariahnya yang salah, tapi implementasi mereka terhadap maqasid itu. Sangat mengagungkan maqasid, tapi justru menginjak-injak dan mengacak-acak bangunan yang lainnya, fikih dan usul fikih itu disingkirkan begitu. Itu yang keliru. Ada Pak Budi Purnawan yang juga sudah angkat tangan. Ini mau nanya atau mau cerita tentang Pak Amin juga, saya nggak tahu nih. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah maqasid syariah tadi kan contoh-contohnya dalam Al-Quran, dalam sholat, tujuannya juga dan puasa. Sekarang di sunnah belum habis masalah siwak. Nah ini kan ada pemahaman tekstual gitu. Dengan siwak itu tujuannya apa sebenarnya? Tekstual, kalau tekstual kan dia boleh pakai siwak aja gitu. Kalau kontekstual kan mungkin yang suruh bersihkan sekarang ada yang lebih bersih lagi gitu, dengan apa tadi, atau dengan berkumur atau dengan sekarang di dokter itu kan scaling gitu ya, dengan membersihkan gigi sampai sebersih-bersihnya. Nah ini tujuan dari siwak itu sebenarnya apa? Pemahaman tekstual, kontekstual gitu. Itu Iya, ini menarik ya. Nanti kita bisa bikin judul disertasi, judulnya siwak. Iya, ya kalau kebanyakan para ulama sih saya perhatikan mereka pakai dua-duanya. Secara ritual peribadatan, ya dia bawa kayu siwak, gitu. Tapi di rumah dia udah gosok gigi. Jadi double kan, gitu ya. Nah di satu sisi kalau kita tanya, kan udah gosok gigi, udah bersih. Kenapa pakai bawa-bawa kayu siwak? Ya kan nggak haram juga kan, gitu ya. Jadi dipakai lah gitu. Nah yang bisa begitu tuh bagus, gitu. Karena dia memainkan di dua sisinya, gitu ya. Di dua sisinya. Cuman kadang-kadang ada juga memang yang apa ya nggak bisa berimbang, mungkin karena kapasitas keilmuannya agak sedikit terbatas gitu, sehingga dia jadi fatal. Haram sikat gigi, haram pasta gigi, haram apa hubungannya, karena yang Nabi ajarkan cuman siwak. Kalau nggak siwak nggak boleh. Nah itu yang fatal gitu ya. Karena dia menganggap pokoknya wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seolah-olah kalau Nabi tidak mengerjakan berarti hukumnya haram. Dia bikin kaidah baru ya. Seandainya suatu perbuatan itu baik, pastilah Nabi mengerjakannya. Ya Nabi kan nggak sekolah SD. Berarti sekolah SD haram dong. Nah terus kalau nggak sekolah SD gimana mau SMP? Kan tanya ijazah SD-nya mana? Enggak, Nabi nggak sekolah SD. Ya nggak bisa begitu lah cara berpikirnya. Ya kan Nabi di zamannya itu emang nggak ada SD Impres gitu kan, nggak ada. Jangankan SD ya, TPA aja nggak ada. Emang Abu Bakar As-Siddiq tuh ikut TPA? Enggak lah gitu. Bahkan ini Umar bin Khattab tuh ya nggak pernah belajar nahu, nggak pernah belajar sorof. Kan kita bilang wajib belajar nahu, belajar sorof. Umar nggak pernah belajar nahu sorof itu.
Nggak pernah lah. Iya, ini orang Arab ngapain belajar nahwu sorf? Itu harus kita pahami lah kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi apa namanya, siwak dua sisi kalau saya melihatnya ya. Sisi ritual peribadatannya dapat gitu, keberkahan dan sebagainya, maka orang pakai siwak tuh bagus gitu ya. Tapi jangan lupa dari sisi emang maqasidnya dari situ adalah bahwa intinya membersihkan gigi, kesehatan gigi, mulut dan sebagainya itu penting gitu ya. Kalau mau diambil dari siwak tuh bisa jadi ilmu kedokteran gigi, ilmu kedokteran gigi juga masih ada cabang-cabangnya lagi ternyata. Saya pernah tuh ke dokter gigi ya. Saya pikir semua dokter gigi, nggak ada. Dokter gusi ada. Saya bilang, saya mau ke dokter gigi. Ini Pak, Bapak masalahnya bukan gigi, masalahnya gusi. Ya gusi sama gigi apa bedanya? Ya beda Pak. Kalau gigi ya gigi, kalau gusi ya gusi. Itu masing-masing ada ilmunya. Ada ilmunya. Waduh, bercabang-cabang ya. Dokter gusi ternyata gitu. Jadi kalau orang sakit itu sebenarnya bukan sakit gigi loh. Sakit gusi. Emang giginya yang sakit? Gak gigi tulang mana bisa sakit dia. Yang sakit tuh gusinya. Iya juga sih. Sakit gigi salah, sakit gusi. Yang mana di gusi itu ada giginya. Jadi kan ada cabang-cabang ilmu yang banyak gitu ya. Walaupun muasalnya dari Rasulullah itu ya cuman kayu arok itu aja sih sebenarnya. Oke, kesimpulannya jadi ya dua-duanya lah ya. Secara syariah, secara ritual ibadahnya masuk, secara logikanya juga dapat gitu. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana cara memahami maqasid syariah itu dari setiap dalil, baik yang dalil ibadah maupun yang muamalah? Oh, maksudnya kita biar cari ketemu gitu? Iya, biar ketemu maqasid syariahnya itu. Enggak, kita sih nggak bisa nyari. Kita kan bukan orang ahli syariah. Ya kalau mau nyari gampang, di mana dalilnya Quran? Ya baca aja tafsir. Tafsir Mafatihul Ghaib tadi itu, Ar-Razi itu ya. Wah, itu setiap ayat pasti ada maqasid yang dia ceritakan. Begini maksudnya itu ada gitu. Tafsir Maqasidi juga ada sekarang. Ya walaupun belum terlalu populer, tapi sebenarnya nggak usah bikin tafsir Maqasidi sendiri sih ya. Tafsir-tafsir yang logikanya banyak bermain, tafsir bil ra'yi gitu ya. Itu pasti akan membongkar itu, membedah secara dalam dan tuntas apa sih maqasid dari setiap ayat ini. Begitu juga hadis-hadis Nabi, banyak yang sudah membahas kitab syarah gitu ya, dan di dalam syarah itu bukan hanya dijelaskan secara riwayatan, tapi juga secara diriwayatan bagaimana ini pemahaman atau maksud atau dibalik dari semua, apa hikmahnya, apa tujuan dan sebagainya. Ilmu fikih juga begitu sih, ya, membahas itu semua. Jadi sebenarnya maqasid syariah itu ada di sekeliling kita sebenarnya. Tanpa kita sadari kita udah pakai sebenarnya. Cuman yang jadi concern kita kenapa kita bahas ini begini. Ada kalangan tertentu yang ingin menjadikan maqasid syariah sebagai pengganti dari usul fikih dan ilmu fikih. Yang sudah ada mau dibongkar, mau dia bikin sendiri. Tadi yang istilahnya dekonstruksi itu ya. Itu aja sih yang agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Selebihnya dalam batas dan dosis yang normal, maqasid syariah itu dibutuhkan. Sama, kafein itu kita butuh. Ya, kafein itu ada dalam kopi, gitu kan. Tapi kalau nggak pernah makan nasi tiap hari, cuma ngopi doang, ya mabok juga ujung-ujungnya kan. Jadi ya ada dalam batas tertentu tuh dia dimungkinkan, dibutuhkan. Kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jangan, wah kolesterol nggak mau gitu. Ya enggak, karbohidrat ya dibutuhkan gitu. Enggak mau makan karbo, mau makan daun aja. Ya nggak apa-apa sih kalau zaman pandemi gini makan daun doang boleh juga tuh, ngirit jadinya murah. Oke. Baik Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir atau pertanyaan pamungkas kita di kajian pagi hari ini. Sudah jam 7 tepat. Insya Allah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih sudah menyaksikan Sekolah Fikih Live di pagi hari ini dengan judul Fikih dan Maqasidus Syariah bagian yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di bagian yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan lewat Zoom maupun YouTube dan juga Facebooknya. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang memperkaya diskusi kita pada kajian hari ini, dan jazakumullahu khairan Bapak Ibu yang sudah menyalurkan infak terbaiknya melalui rekan kami untuk terus mendukung program-program di Rumah Fikih. Kita sama-sama akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis untuk nanti dilanjutkan oleh Ustaz Ahmad Sarwat membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.